Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ana. Iya. Apa kabar, Bu? Baik, Sini, Bu. alhamdulillah. Oke. Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di perumahan Arkadia Blok B4 nomor 1. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada Ibu Ana yang mempunyai usaha asinan Betawi Papa Dons, Bu ya? Iya, betul. Sebelum ke asinan, tapi saya mau tanya kok di sini ada pastry roll? Iya, itu saya juga bikin Papa Dons Chicken Roll. Picnic roll namanya. Itu Roll. saya juga bikin itu. Oh, jadi bukan hanya asinan? Bukan, tapi awalnya memang dari asinan. Jadi habis asinan baru bikin pastry. Gitu. Induknya lah ya. Iya. Sejak tahun berapa, Bu? Memulai usaha Papa Dons ini? Kurang lebih 4 tahun yang lalu deh. Pas suami saya pensiun. Boleh tahu gak nih alasan Bu Ana nih merintis usaha Papa Dons ini, sekaligus saya penasaran namanya kok Papa Dons bukan Mama Dons? Nah, itu dia. Karena gini, Gimana? suami saya pensiun nih. Terus dia pengen buka kafe. Tapi bikin kafe dong gitu kan. Tapi saya kurang suka karena saya kan nggak suka ngopi. Jadi, nah setelah itu di pensiun itu kan ada acara bagaimana sih setelah pensiun mau ngapain gitu kan. Nah dari Bang Muhammad itu terus mereka ngumpul, begitu ngumpul ada seminar-seminar gitu deh. Nah terus salah satunya adalah asinan Betawi. Ada asinan Betawi, ada bikin es duren, macam-macam. Nah karena saya suka dengan asinan, jadi saya ngambilnya pelatihan untuk asinan Betawi. Gitu. Terus saya bikin asinan, ternyata saya tester, ternyata pada suka. Ya udah, belum ada mereknya dong. Nah, karena tadinya udah deh bikin kafe kopi aja, namanya Papa Dons. Saya kan nggak mau. Jadi saya pikir, udah deh, biar suami saya senang. Ya udah, akhirnya udah deh, asinan mereknya Papa Dons gitu. Emang sih dibilang cocok gak cocok ya, tapi akhirnya orang-orang tuh menjadi nanya, kok asinan mereknya Papa Dons sih? Iya. Pasti nanya karena merasa aneh kan gitu. Tapi itu yang menjadi, aku pikir tuh kan orang jadi pada nanya kan gitu. Kalau namanya emak siapa kan orang nggak nanya gitu ceritanya. Bukan Mama Dons ya jadinya. Bukan, jadi Papa Dons saja. Oke, gimana nih respon masyarakat, respon customer terkait usaha yang Ibu Ana jalankan, asinan ini baik pastry? Gimana? Bagus atau seperti apa? Ya bagus, alhamdulillah. Karena kan di sini kan juga jarang asinan Papa Dons. Terus kalau dari sini Bukit Golf, itu kan kita kalau mau beli apa-apa kan selalu harus ke Cibubur. Nah, sementara dari sini kan keluarnya kan pintu tol Cimanggis lebih dekat. Nah, jadi karena saya bikin ini banyak orang-orang beli untuk oleh-oleh. Kalau misalnya ada arisan di Jakarta, ada arisan di mana gitu, mereka pesannya ke sini. Oh, oke. Gitu. Untuk partai besar juga menerima berarti ya? Bisa. Jadi kadang-kadang mereka juga ke di Kemang, saya juga ada gitu. Nih, jangan gambarnya dong Bu, ajak Bu pemirsa buat lihat produknya nih, gambar ya. Kan dari gambarnya udah kayaknya udah menggugah selera ini. Ajak Bu yuk pemirsa buat lihat produknya yuk. Boleh, yuk. Ayo pemirsa yuk. Oke pemirsa Kisi-Kisi, ini dia nih produk dari Ibu Ana, yaitu asinan Betawi Papa Dons Bu ya. Yap. Ini ada apa aja di dalamnya Bu? Nih, ada tahunya, terus ada timunnya, ada wortelnya, sama kol, terus daun selada. Oke. Di setiap produk pasti ada ciri khas. Ya. Ciri khas asinan dari Ibu Ana ini apa? Di kerupuknya kayaknya deh. Kenapa tuh? Karena kerupuknya biasanya itu pakai kerupuk yang kuning, tahu kan? Yang kuning gitu. Nah kalau ini bukan kuning, warnanya agak-agak putih gitu, krem. Jadi kalau orang-orang bilang, ini kerupuknya beda ya gitu. Nah kadang-kadang mereka beli itu tambah kerupuk, kan bisa. Jadi misalnya dia beli ini satu, terus aku tambah ya Bu kerupuknya, ya udah jadi pakai satu kerupuk, mau berapa kerupuknya? Ditambah gitu. seperti ini gitu? Iya betul. Oke. Gitu, bedanya di situ. Nah kalau untuk bumbunya sendiri, ini gimana tingkat kepedasannya? Semua sama seragam? Sama, sedang. Oke. Bu Ana, Yuk. asinan
terkait sayuran, terkait harus fresh. Ini ketahanan dari asinan ini tuh berapa lama? Nah, ini sekitar 2 sampai 3 hari deh paling lama. Karena masuk kulkas ya, masuk kulkas. Oke. Nah, tapi ada customer saya, dia beli ini, terus dia lupa naruh di kulkas. Naruh di kulkas, dia lupa dimakan. Jadi dia cerita, kemarin aku nemu asinan di kulkas. Aku lupa kalau beli minggu lalu. Ya udah harus aku keluarin aja, dia bilang. Terus saya tanyakan, gimana, enak nggak? Masih enak loh, ternyata masih fresh gitu. Padahal dia udah seminggu. Jadi ya tergantung penyimpanan juga ya. Kalau misalnya ditaruh di kulkas terus nggak keluar masuk ya dia awet-awet aja. Tergantung penyimpanan juga ya. Dan kalaupun misalnya sampai rusak, yang rusak itu pasti adalah sayurnya. Jadi sayurnya aja yang dibuang. Ini bumbu sama kerupuknya jangan dibuang. Bisa buat kapan-kapan, kalau di rumah ada wortel, di rumah punya persediaan kol gitu, ya bisa campur ini gitu. Tapi ininya sama ininya itu awet. Lebih lama, bisa sampai sebulan nggak masalah. Nggak masalah ya? Dan dia bukan pakai pengawet, tapi pakai pengawet alami, ada lemonnya gitu. Oke, terkait ketahanan, ini gimana? Konsep artinya customer ketika memesan ke ibu, apakah di hari yang sama agar menjaga kualitas tetap fresh atau seperti apa konsepnya? Kita kan tiap hari selalu produksi. Jadi karena kan kita melayani ada dari ojol online kan ada tuh yang datang. Terus tapi kadang-kadang ada juga yang pesan, karena seperti tadi customer yang saya datang kan, dia buat acara hari Kamis. Nah, dia pesen duluan tuh, gitu. Jadi kalau orang-orang rata-rata kalau mesennya mau 20 mau apa, biasanya dia bilang dulu sebelumnya. Tapi kalaupun dari pagi dia bilang sore mau disiapin, nih kita kita ready stock selalu. Ready stock. Iya. Oke. Berarti kalau untuk pemesanan kategori partai besar itu memang ya di atas 50 sebaiknya kita komunikasi dulu ya. Supaya dia nggak nunggu terlalu lama maksudnya. Kan barang-barangnya ada nih. Tapi kan kita mesti ngolah, mesti diparut, mesti di ini gitu, ya kan? Supaya dia nggak tahu lama nunggunya, sebaiknya dia bilang dulu sehari sebelumnya. Jadi kita udah siapin, dia datang, kita udah kasih. Oke, nah terkait pemesan partai besar nih, artinya satu orang dengan yang lain itu terkadang selera berbeda, Bu ya? Iya. Mungkin dia menyukai yang pedasnya itu lebih gimana gitu, gimana? Ibu Ana bisa provide gak, maksudnya oke nggak masalah. Iya, gitu, bisa. Kita sebenarnya siapin juga ada sambal tambahan. Oh, ada. Ada. Nah, kita selalu ada aja kalau misalnya mau pedes dong, ya udah kita baru kasih gitu. Bu, ngomong-ngomong pedes, kadang-kadang kan harga bahan baku pedes itu kan fluktuatif ya, naik turun ya. Gimana cara Ibu Ana mensiasati kondisi tersebut? Kalau buat saya, memang itu nggak saya masukin harga lagi. Makanya saya nggak masukin ke dalam kemasan. Cuman saya siapin. Jadi kalau misalnya ada yang minta pedas, saya kasih. Karena untuk sampai dengan saat ini, orang yang minta pedas itu nggak terlalu banyak. Gitu. Karena mungkin kalau makan ini pedas-pedas juga kurang enak ya di perutnya gitu. Nggak berasa, ini Bu jadi terlalu kayak olahraga ya? Iya benar. Terkait bahan baku yaitu tahu. Tahu yang digunakan memang konsisten menggunakan tahu kuning ini. Iya. Tahu kuning, tahu Bandung, lebih enak rasanya. Oh, pertimbangannya gitu ya. Oke, nah kemudian setelah apa nih, maksudnya kan sebelum menjadi asinan papadon itu, langkah-langkahnya apa aja yang harus diperhatikan selain bahan baku yang sudah tersedia? Oke, ini kol. Kenapa kolnya diserut? Gitu, karena memudahkan kita makannya. Kalau misalnya kolnya kita potong-potong lebar-lebar,
rasanya kalau di piring kok nggak cantik gitu ya, gitu loh. Iya. Satu, terus yang kedua orang yang makannya jadi susah karena kan pakai sendok harus motong gitu kan, susah kan. Iya, benar. Nah kalau misalnya dia diserut, makannya kan 1 sendok tuh udah langsung dapet, ya kan, lebih mudah sebenarnya untuk memudahkan dan ya lebih cantik aja kelihatannya. Benar. Semua kita parut memang, kolnya, wortelnya. Wortel itu kan soalnya agak keras, jadi kalau nggak diparut juga makannya keras ya. Oke. Kalau misalnya gini kan enak makannya gitu. Terus timun ya ini baru dipotong kotak-kotak sama tahu. Karena kalau diserut hancur. Iya benar. Iya kan? Bener nggak Udah. bentuk tahunya. Sama ini selada dipotong-potong gitu. Nah yang selada itu kita habis dicuci. Nah ini kita boleh jalan ke sana. Gimana? Nah ini dicuci sini. Yang ini nih. Ya, ini kan dicuci. Nanti setelah dicuci itu kan dia basah nih. Basah itu dimasukin ke spinnya. Terus ini Ya, dia harus masuk ke spin. Masuk sini? Ya. untuk apa Nih, tujuannya? pasang ini nih. Aha. Ini contoh ya. Oke. Nah, ini masukin sini, terus kita spin di sini supaya dia kering. Kenapa kering? Supaya dia awet. Awet itu tutupnya tuh yang putih. Sebentar nih, saya ambilin biar nggak terlalu jauh. Nah, ini kita spin di sini. Spin. Jadi nanti dia akan keluar airnya ke bawah. Nah, ini airnya kan keluar ke bawah sini. Baru ini ya kita tuangkan ininya ke sini. Selesai. Jadi si sayurannya itu kering, nggak cepet busuk. Gitu. Itu yang dikeringkan tuh yang ini apa? Selada sama apa teh? Toge. Sama toge. Iya. Oh iya benar airnya tuh. Iya. Tuh kelihatan kan airnya kan? Nih. Tuh, iya benar. Ada airnya. Kalau secara kasat mata kayaknya udah oke Iya, aja ya. kayaknya udah nggak apa-apa nih tuh. Padahal ini harus dikeringin ya, tapi kan masih aja ada airnya kan. Nah itu yang bikin sayuran itu cepat busuk gitu. Jadi kalau sebaiknya kalau kita mau nyimpen sayuran di kulkas, terlepas dari asinan ini pun juga kalau mau rajin digituin lebih awet. Semua sayuran. Gitu. Nah, oke, Bu Ano, terkait teknik pengeringan yang menggunakan alat Spin. tersebut ya, spin itu, wortel atau kol itu enggak? Enggak. Karena kan dia tidak, dia udah diserut gini, otomatis begitu masuk kulkas dia nanti lama-lama kering. Gitu. Nah penyimpanannya pun juga begitu. Tisu, mana tisunya? Gimana? Oh tuh tisunya di belakang mbaknya, tolong teh ambilin tisunya. Nah, kenapa? Terkait tisunya. Itu. Jadi sini kita geser dulu Ya. sambil tunggu tisunya. Ini kan sayuran nih, semua ya. Ini kan semua nanti begitu udah kita serut, udah banyak, satu bak semuanya. Itu kita tutup pakai ini. Kita tutup pakai tisu. Baru kita tutup atasnya pakai tutupnya. Gitu. Supaya apa? Supaya si tutupnya kan basah nih. Basah, dia jatuhnya ke sini. Jadi juga enggak bikin sayurannya basah. Okay. Gitu. Tutupnya mana teh ini? Sejenis pelindung mungkin Bu ya? Iya, Oke. Berarti maksudnya artinya selama masih tertutup, tisu ini dibiarkan begitu aja? Biarin gitu. Nah nanti kalau misalnya kita kan ambil nih ada yang mau pesen kan, tisunya kan dilepas, baru kita racik masukin ke sini kita timbang. Nah ini kan udah selesai, kita ambil lagi tisu yang baru, taruh lagi sini. Nih jadi habis ini sayuran tisu baru kita tutup rapet, baru ini masukin ke dalam kulkas. Nah itu akan awet dia ini gitu. Karena kalau nggak ada tisu, airnya nanti dia netes ke sini, bikin lembek si sayurannya. Oke. Nah terkait timbang menimbang, ini ukurannya berapa Bu? Ini kurang lebih 120-an, 120-an yang ini. Yang ini kol kita 50, terus ini 20, wortelnya, togenya sejumput lah.
Terus timun secukupnya. Pokoknya total semuanya tuh 120. Bahkan kadang-kadang sampai 115 sampai 120. 115 sampai 120. Oh, sama bumbu secara keseluruhan gitu ya? Iya, karena kalau ininya banyak, bumbunya kurang. Iya, bener ya. Iya kan? Gitu. Jadi makanya selalu kita timbang ini. Karena bumbunya pun kita timbang gitu. Bicara terkait kurang, bagi pencinta asinan mungkin segini bisa lebih ini kali, nambah kali ya. Iya. Ini nggak ada berniat maksudnya untuk ukuran yang lebih besar, atau boleh menerima request seperti itu? Boleh aja. Tapi kan gini, yang udah-udah nih, maksudnya ini kan semua kan berdasarkan pengalaman selama ini ke belakang kan. Jadi misalnya kita pernah waktu itu bikin testimoni pasti di antara kita semuanya kan, yang kenal-kenal. Dicoba nih ini kebanyakan isinya. Sayang karena nggak habis, kitanya udah kenyang. Gitu. Pernah lagi waktu itu 100 gram, dikit banget gitu kan, nggak puas gitu. Jadi begitu kita taruh di 115 sama 120, itu mereka cukup. Wah, ini baru nih pas gitu. Jadi akhirnya ya kita ngambil di range segitu. 119, 120 itu kan kenapa bisa beda? Ada timun sama ada tahu ya. Kalau timun kan kita juga nggak ngitung berapa ininya. Jadi kan keberatannya antara timun sama itu. Antara 115 sama 120 gram gitu. Sama 120 gram. Karena kan ini ada bumbu kacang. Kadang-kadang kan juga suka nggak enak juga di perut kalau misalnya terlalu banyak makan. Iya kan. Jadi segini saya pikir udah cukup. Cukup ya. Bumbu yang membuat tambah seger nih, ya. Apa aja di dalam bumbu itu bahan yang diolah-olah sedemikian? Bumbunya itu ada kacang tanah, terus gulanya gula pasir, terus cabai, sama lemon buat pengawetnya, freshnya juga dari lemonnya, terus sama ebi. Saya juga pakai ebi. Nah, terkait bumbu dan sayur, ya, dua hal yang berbeda tapi menyatu dalam satu kemasan, Bu ya. Nah, gimana cara Ibu maksudnya untuk mengatur produksi bumbu dan sayuran, karena kan dari sisi ketahanan itu kan berbeda. Iya. Apakah sekaligus dibuat, gimana cara Ibu tuh untuk buat seperti itu? Nah, itu biasanya saya selalu bikin bumbu itu beberapa hari sekali. Saya selalu stok. Jadi misalnya bikin 60 atau 70 kemasan kecilnya tuh ya kan, masukin freezer banyak gitu. Jadi kalau dia udah tinggal sedikit, kita bikin lagi banyak. Jadi berapa hari sekali bikin bumbu. Kalau ini dia setiap hari karena sayuran. Kalau itu dia enggak, kita masuknya freezer kan. Oke. Ada hal yang betul-betul vital, artinya yang betul-betul harus diperhatikan dalam pembuatan asinan ini gak sih? Kekeringannya aja. Maksudnya sayurannya itu harus kering gitu. Makanya kenapa begitu di spin itu dia harus berulang-ulang. Kayak tadi kan ternyata masih ada air kan. Benar. Karena kalau dia basah, ini satu hari juga udah nggak bagus sayurannya gitu. Jadi harus diperhatikan adalah menyianginya. Kan ini disiangi kan pada saat kayak gitu. Nah dia harus selalu kering, sama tisunya itu jangan lupa. Karena itu sepertinya nggak penting, tapi kalau kita nggak pakai tisu, begitu kita buka ini, walaupun disimpannya di kulkas, kan ada air ya kan, ada embun. Nah embun itu yang bikin sayuran itu cepat busuk. Itu makanya harus kering. Ntar saya di rumah gitu deh Bu, saya terus pakai tisu ya. Iya, jadi lebih awet. Pengetahuan juga ya. Iya, benar. Oke, nah terkait produksi di dapur dengan Teteh ini ya. Teh Dija. Teh Dija ini apa yang selain kekeringan ya, SOP yang diterapkan yang betul-betul jangan sampai terlewatkan untuk menghasilkan kualitas papadons yang konsisten oke. Apa ya, cuci tangan. Biasanya kan kita baru datang cuci tangan dulu. Begitu kita ngeracik masukin ini kita pakai sarung tangan. Terus dia jaga kebersihan.
Oke, Ibu Ana. Yup. Sekarang saya mau tahu terkait pemasaran yang Ibu lakukan mengenai produk ini tuh seperti apa dan di mana aja. Oh, ini kita ada tokonya juga Hmm. di Bukit Golf, Blok AR nomor 30. Di sebelah Arcadia Laundry di atas ada. Ini ada tokonya. Oh, ada. Terus bisa juga melalui Google. Hmm. Google ada tuh search Ah. asinan Papadons, asinan Betawi Papadons. Keluar nomor teleponnya ada di situ. Terus IG juga ada. IG-nya apa namanya? Papadons_kitchen. Papadons Kitchen ya? Heeh. Oke. Tapi kayaknya saya lihat di sini ada nih. Iya makanya. Oh iya, Papadons_kitchen. Iya, bener kan? Oke, betul. Oke. Nah, kalau terkait pemesanan langsung yang mau menghubungi Ibu Ana langsung itu biasa ke nomor berapa customer? 0817 Oke. 017 Oke. 2205. Gampang kan? Gampang. Atau kan bisa juga kan lewat di Google tadi. Iya. Ya. Oke, nah sejauh ini yang Ibu Ana rasakan mungkin ke arah lebih kesulitan ya, kesulitan dalam menjalankan usaha ini itu apa sih? Saya mau tahu kesulitannya. Apa ya? Itu loh, sosmed kali ya. Karena kan saya juga dibantu sama anak saya untuk kerjaan sosmednya. Terus ya kita harus banyak belajar deh. Banyak belajar untuk mencari reseller, itu penting. Terus karena kan ini di kawasannya Bukit Golf. Kalau saya kan pengennya nyebar lagi nih, misalnya sampai Depok, sampai di luar wilayah Cibubur. Terus ya kita harus sering-sering promosi. Oke, terkait reseller sejauh ini gimana yang Ibu terapkan kepada rekan-rekan atau reseller mungkin? Kalau reseller pasti ada harga reseller. Dengan belanja minimal sekian, kan dia pasti akan jualin lagi kan. Jadi ya udah, saya kasih harga reseller. Oh, berarti kalau untuk detail syarat ketentuan langsung mungkin menghubungi Iya. Ibu Ana ya? Boleh. Kalau pengiriman sejauh ini yang terjauh sudah sampai mana aja? Oh, kita udah sampai Surabaya udah pernah. Oh, Terus Semarang udah pernah. Alhamdulillah bagus. ini kan lumayan jauh ya. Iya, Itu gimana kemasannya. proses pengemasan agar memastikan sampai di lokasi tujuan nggak rusak, maksud sampai seperti ini juga dapat. Ada ekspedisi yang dia punya kulkas. Oh, Kan boleh sebutin namanya? ya secara umum lah ya, artinya ada kerjasama dengan pihak tertentu ya, Ada. biar memastikan ini Ada. tetap fresh ya. Iya. Kita udah pernah coba, Oh, berarti nggak ada masalah. nggak ya? ada masalah. Begitu kita tes sampai sana, terus dia bilang, gimana, bagus nggak? Bagus. Oke. Harga berapa nih harga? Boleh kasih tahu? Boleh. 20.000. 20.000. Oke. Segini 20.000 ya. Iya. Saya lihat di sini ada bukan asinan nih. Apa Oh itu? iya, itu rujak. Kayaknya produksinya yang segar-segar Bu ya. Iya, soalnya saya senangnya buah, sayur gitu. Jadi saya pengen ya udah ini aja. Gitu. Oke, bagus buat kesehatan mungkin juga Bu ya. Iya. Pengennya yang seger-seger memang. Segar-segar ya. Oke, Ibu Ana, untuk ke depan apa yang Ibu Ana harapkan terkait usaha yang sedang dijalankan saat ini? Ya otomatis saya pengen supaya orang-orang lebih mengenal asinan Betawi karena kan dia memang produksi Indonesia banget ya gitu kan, UMKM. Terus ini sayuran menyehatkan gitu, dan saya pengen orang-orang lebih kenal lagi dengan asinan Papadons. Oke. Itu tentang produknya ya. Secara umum tentang Usahanya, usaha lah ya. usaha asinan Papadonsnya, Papadonsnya, pengembangannya ke depannya. Selain dari asinan Papadons ini, saya juga masih pengen bikin es buah juga. Oh. Es buah tapi buah potong. Nah, sama nanti saya akan mix and match. Jadi gini, ini kan yang es buah ini
Ini kan dia bumbunya bumbu asinan Bogor. Bumbunya nggak pakai kacang. Oke. Nah, ternyata waktu kemarin saya di rumah lagi makan ini, bumbu ini habis, bumbu asinan Betawi habis. Terus saya pakai bumbu itu, ternyata bagus. Oh. Gitu. Dan saya udah tester sama teman-teman saya, cobain deh. Tapi saya nggak bilang isinya apa. Cobain, gitu bilang, ini kok enak, seger, beda. Oh ya udah gitu. Jadi kedepannya saya akan masukin sayurannya sama, tapi bumbunya bumbu yang bening tanpa kacang. Karena ada pelanggan juga beberapa yang dia bisa nggak kalau nggak pakai kacang, apa ya nama asinannya gitu. Oke Ibu, nah saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diizinkan main ke sini sampai melihat proses pembuatannya bahan-bahan dari asinan papador ini. Iya. Semoga usaha semakin lancar, Amin. berkembang, dan harapan-harapan juga bisa terwujud dengan segera mudah-mudahan ya. Amin. Nah demikian pemirsa kisi-kisi liputan saya bersama Ibu Ana terkait usahanya asinan Betawi Papadons. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.